Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cerdas, selamat datang kembali ke channel media PA Tuban. Bersama saya Dini Khairuzadi, pada hari ini saya akan menjadi host pada acara Legend atau Lesehan Gayeng Peradilan, di mana acara ini kita akan membahas isu-isu terkait hukum, peradilan agama atau pengadilan agama Tuban. Nah Sobat Cerdas, kita akan mengangkat salah satu isu yang memang sudah lama menjadi sorotan kita, yaitu tingginya angka perceraian. Nah khususnya di Kabupaten Tuban sendiri ini menjadi sorotan publik, terutama oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban. Nah, untuk menekan angka tingginya perceraian ini, pemerintah melakukan salah satu keputusan yaitu memberikan koridor hukum terkait usia pernikahan bagi mempelai wanita dan mempelai pria. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jonto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun. Nah, keputusan tersebut kemudian menimbulkan dampak dan gejolak pada masyarakat. Bagaimana solusi serta peran dari Pengadilan Agama Tuban dalam menghadapi gejolak masyarakat terkait pernikahan dini, khususnya di Kabupaten Tuban, akan kita kupas tuntas dalam Lesehan Gayeng Peradilan bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Fahrul Raji SHMH. Beliau adalah salah satu hakim senior Pengadilan Agama Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fahrul Raji. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kan kita akan membahas tentang salah satu cara untuk menekan tingginya angka perceraian, yaitu dengan membatasi usia pernikahan ya, atau adanya peraturan terkait pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Nah, supaya para sobat cerdas ini tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur? Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur itu adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pria atau wanita yang tidak bersesuaian dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan kita, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria atau wanita telah cukup umurnya 19 tahun. Nah, mereka ini banyak yang kawin 16 tahun, 17 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, ini namanya pernikahan dini. Nah, itu kenapa kok? Apa sih alasan masyarakat kemudian memutuskan untuk melakukan pernikahan dini? Banyak sih yang menjadi alasan mereka. Anak-anak mereka kadang-kadang sudah bergaul dengan pasangannya masing-masing. Kadang ada yang sudah 1 tahun, ada yang lebih dari 1 tahun mereka berkenalan. Ya, ini mengkhawatirkan kepada keluarga akan terjadinya hal-hal yang tidak baik. Ada hal lain lagi yang justru terjadi di tengah keluarga mereka. Anak-anak mereka sudah bergaulnya jauh dari sekedar hanya berteman biasa, jalan-jalan ke pantai, membakso dan lain sebagainya, tapi justru sampai kepada menginap di salah satu rumah. Calon suami kadang-kadang udah nginap sekian bulan di rumah calon istrinya. Ada juga yang calon istri nginap di calon suaminya. Ada yang bergantian. Lebih dari itu, banyak yang mereka datang ke pengadilan justru mengadukan bukan hanya sekedar amrok bahasa di Tuban ini, tapi justru mereka telah melakukan hubungan layaknya kan orang suami istri. Nah, bagaimana tidak risau ini orang tuanya. Lebih dari itu, ada yang sudah datang hamil 1 bulan, hamil 2 bulan. Itu saat ke pengadilan itu dalam kondisi sudah hamil. Sudah kelihatan. Perutnya itu udah agak besar. Dan beberapa perkara justru kita tangani, ada yang sudah melahirkan. Nah, inilah keluhan mereka. Jadi mereka minta anak mereka di bawah umur, tapi kondisinya seperti itu. Akhirnya mereka minta jalan keluar. Bagaimana caranya persoalan mereka selesai, tapi mereka kan di bawah umur. Nah, inilah peran pengadilan akhirnya menyelesaikan persoalan mereka dengan memberikan dispensasi kawin bagi mereka yang memang sudah sangat mendesak seperti itu. Ya, kalau tidak mendesak tidak juga.
Misalnya yang hanya rewa-rewi, jalan-jalan bersama yang tidak berakibat jauh seperti tadi, ya itu juga tidak kita kabulkan biasanya. Berarti memang yang sudah urgen sekali ya? Sangat urgen, bahasa agama itu darurat lah. Okay. Dan itu menimbulkan dosa dan dampak di masyarakat, yang masyarakat di sekitar kadang-kadang justru ada yang sudah digrebek. Itu maksudnya gimana itu? Digrebek itu salah satu tinggal di rumah pasangannya, masyarakat berbondong-bondong nyamperin rumah itu sembari keberatan terhadap keluarga yang melakukan hal itu. Nah, jadi sudah seperti itu ya tidak enak lah bagi keluarga dan masyarakat di sekitar, sudah tidak enak sekali dengan keadaan anak-anak yang bergaul seperti itu. Berarti tadi untuk yang ingin melakukan pernikahan dini atau di bawah umur itu mengajukan dispensasi kawin ya ke PA? Dispensasi, ya salah satu jalan memang undang-undang kita membenarkan orang yang belum sampai usianya 19 tahun dimungkinkan untuk boleh melakukan pernikahan, artinya pernikahan dini dengan jalan dispensasi kawin. Pengadilan akan sangat mempertimbangkan itu dalam kondisi seperti tadi. Baik Pak, nah dari permasalahan tersebut ya, kemudian apa sih dampak dari pernikahan dini itu sendiri? Setelah mereka menikah ya dampaknya tentu saja anak-anak kan. Ada 15, 16, ada 17, ada 18, ada kadang 18. Dampak pertama yang terjadi tentunya saja putusnya pendidikan mereka. Usia mereka usia sekolah sebenarnya, tapi karena mereka kawin putus. Artinya apa? Dampaknya bagi mereka tidak bisa mengenyang pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah. Yang SMP berarti kan tidak selesai pendidikan dasar 9 tahun. Syukur-syukur ada yang pernikahan dininya dalam usia 18 yang sudah menyelesaikan SMK. Tapi banyak data yang terjadi itu adalah di usia SLTP. Ada yang SD. Ini berarti kan pendidikannya udah nggak selesai ini. Itu dampak yang jelas bagi mereka yang perkawinan dini. Dampak lain yang terjadi pada mereka, anak-anak yang belum sampai usianya ini kan anak-anak yang tergolong dari sisi psikologis mereka tidak matang dalam berpikir, tidak matang juga dalam hal bertindak, karena memang masa-masa seperti itu memang perlu perkembangan lagi untuk mereka menjadi dewasa betul. Nah dampaknya apa? Dengan tidak matangnya mereka berpikir yang pada akhirnya bertindak sesuatu yang sesuatu itu tidak didandasi dengan kematangan pikiran, ini bisa mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Dan tidak jarang mereka justru cepat-cepat mau menyelesaikan persoalan, ya sudah buru-buru ke pengadilan. Nah ini dampak tidak baiknya. Iya. Berarti ada dua tadi ini ya. Masalah tidak melanjutkan pendidikan dan kurang matangnya itu berakibat nanti dampak lain yang terjadi apa? Pernikahan dini ini kan usia yang bagi calon perempuan sebenarnya menurut kesehatan tidak dibenarkan. Menurut kesehatan perempuan itu layaknya atau sebaiknya kawin antara 20 sampai 25. Itu bagus untuk perempuan. Nah di bawah usia ini mereka yang usia ini rentan kena penyakit, hamilnya nanti bermasalah, timbul darah tinggi, belum lagi nanti setelah lahir anaknya prematur. Nah ini dampak-dampak yang terjadi dalam rumah tangga yang mereka kawin di usia dini. Ibunya berbahaya, anaknya juga nanti lahir bisa jadi tidak seperti kebanyakan dari anak-anak yang normal. Dari sisi ekonomi,
beberapa banyak yang mereka datang ke pengadilan itu sisi ekonominya tidak matang juga. Ada yang penghasilan hanya 1 juta, 1.500.000. Bagaimana mungkin ini bisa membiayai kehidupan keluarga yang justru di situ sangat berpengaruh terhadap kelanjutan rumah tangga mereka. Di pengadilan sangat banyak yang datang ke pengadilan justru perceraian dia beralasan karena tidak mampunya si suami memberikan nafkah yang layak, yang cukup kepada istrinya. Nah, mereka yang kawin ini seperti ini banyak yang kemudian mengajukan. Yang kemudian akhirnya mengajukan. Karena apa? Karena tidak ditopang dengan ekonomi yang kuat. Nah, seperti itu keadaannya. Ya belum lagi pemahaman agama mereka yang justru tidak terlalu meyakinkan. Karena saya tadi juga ada sambungannya dengan pendidikan. Ya? Nah, di pendidikan, ya pendidikan secara umum dan pendidikan secara agama. Pada akhirnya mereka ya mau cepat-cepatan saja. Iya. Tidak berpikir yang logis, ya seperti orang dewasa pada umumnya. Iya, seperti itu. Nah, untuk di Tuban sendiri nih Pak, terkait dispensasi kawin, untuk tahun-tahun sebelumnya nih kondisinya bagaimana? Tahun 2023 angka dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan agama kurang lebih 432 perkara. 432 perkara. Cukup banyak itu. 432 perkara. Dari sekian banyak itu ada yang kita tolak, ada yang mereka cabut. Sebagian besar sih memang harus kita terima. Karena masalah urgensi yang karena yang itu tadi sangat fatal, darurat. Sudah sangat darurat. Jadi mau tidak mau memang harus kita terima. Tapi itu tadi ada beberapa dan yang kita kasih nasihat mereka, kita kasihkan pengertian, pada akhirnya mereka mencabut perkaranya. Artinya mereka dengan sadar menunggu tiba waktunya untuk sampai kepada umur dewasa baru kawin. Ada yang begitu. Alhamdulillah. Tapi tidak signifikan angkanya, tidak signifikan. Masih jauh sama yang masih jauh daripada yang harus kita kabulkan. Berarti sebenarnya untuk yang tidak signifikan ini sebenarnya mereka nggak sampai alasan-alasan yang urgent tadi itu yang sudah hamil duluan. Iya. Apabila di dalam surat permohonan itu kita lihat bahwa alasan-alasan yang sangat urgent ini tidak ada, nah, biasanya inilah yang kita kasih nasihat, kita kasih pengertian, kasih penyuluhan kepada mereka. Alhamdulillah dengan kesadaran biasanya mereka mundur mencabut perkaranya dan bersedia untuk menikahkan misalnya setengah tahun lagi atau 4 bulan lagi atau 3 bulan ke depan lagi, itu sudah 19 tahun. Oke. Nah, baik, untuk peran dari Pengadilan Agama Tuban sendiri ini dalam menangani kasus pernikahan dini ini tuh gimana sih Pak? Pengadilan Agama Tuban khususnya hakim yang menangani perkara dan juga di informasi sudah diberikan penyuluhan. Sejak mereka awal datang sudah dikasih pengertian bahwa pernikahan dini itu tidak baik, banyak dampak buruk terhadap keluarga ini, banyak dampak buruk terhadap anak-anak yang melangsungkan ini. Di persidangan selalu disampaikan, selalu diberikan nasihat bahwa dampak-dampak yang akan terjadi, yang kemungkinan besar tidak baik dalam keluarga, selalu dikasih nasihat kepada mereka. Ya, di antaranya itu tadi, sebagian ada yang secara sadar mau mencabut perkaranya, tapi sebagian besar tetap kekeh maju gitu kan. Di samping itu pengadilan pernah bertemu berdiskusi dengan pemerintah daerah, dengan kecamatan, dengan kantor urusan agama, dengan pendidikan, membicarakan tentang persoalan pernikahan dini ini. Apa persoalannya, bagaimana menyelesaikannya, ini pernah kita bicarakan dengan pihak kabupaten. Dan semua tahu ini persoalan kita di lapangan yang terjadi seperti itu, keadaan anak-anak
Yang sesungguhnya terjadi seperti itu. Nah, solusinya ayo sama-sama kita semua. Pengadilan ini adalah jalan terakhir sebenarnya. Ya tak? Iya. Sudah nyampe putusan. Sudah nyampe ke sini. Iya. Peran mereka di lapangan, Pak RT, Pak Kepala Desa, Pak Mudin, kemudian pendidikan, kemudian tokoh agama, pemerintahan, ya semuanya kita libatkan agar ini bisa ditangani sedini mungkin, tidak nyampe ke pengadilan. Artinya sudah selesai dibicarakan di hulunya. Pengadilan ini hilir sebenarnya. Kita pos terakhir. Berarti maksudnya sudah dilakukan pencegahan dulu. Sudah kita lakukan, kita sudah sosialisasikan, kita sudah berikan pengarahan pada masyarakat. Nah Pak, ini kan tadi juga ada masalah terkait kesehatan ya? Iya. Terkait kesiapan badannya mempelai wanita atau kesiapan mentalnya para mempelai. Iya. Nah itu kira-kira masuk ke dalam perhitungan nggak saat seseorang akan melakukan pengajuan dispensasi kawin di pengadilan? Itu kan mereka lalui, mereka harus datang ke puskesmas. Oh berarti sudah ada prosedurnya, persyaratannya harus ke puskesmas dulu. Sampai hari ini memang puskesmas belum pernah ada mengeluarkan anak ini belum siap untuk menikah secara kesehatan. Tapi ini persyaratan harusnya. Persyaratan. Tapi persyaratan yang didapatkan dari puskesmas masing-masing mereka bertempat tinggal, yang di situ mereka meminta keterangan. Belum pernah kita dapatkan yang menyatakan bahwa anak ini belum sehat, belum layak untuk kawin dari sisi kesehatan. Nggak ada. Berarti semuanya diluluskan ya sehingga bisa melakukan. Rata-rata semua lulus. Paling yang berbeda nanti hamil tidak hamil. Sehat. Yang kedua laboratoriumnya hamil tidak hamil. Hamil tidak hamil kan tidak jadi ukuran. Yang pertama yang harus diukur itu adalah sehat. Nah mereka menilai sehat. Berarti kan memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan untuk mereka melanjutkan perkaranya. Iya, Mas. Nah selain itu juga masalah kesiapan sendiri ada nggak dijadikan persyaratan? Misalnya orang yang mengajukan ini sudah siap mental atau tidak, itu tidak termasuk dalam surat kesehatan tadi itu ya? Kita jadikan pertimbangan. Misalnya dalam beberapa perkara kita justru bisa mempertimbangkan dari sisi ekonomi tadi. Dari ekonominya? Ekonominya yang pendapatannya terlalu rendah, bisa kita tolak perkaranya. Karena ini akan berdampak buruk nanti dalam kehidupan rumah tangganya. Karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok yang harus disandang oleh si suami selaku mempelai pria yang harus menanggung nafkah di rumah tangga. Sisi lain kita juga pertimbangkan manis kemampuan. Kemampuan ini bukan hanya sebagai kemampuan ekonomi, kemampuan dalam memahami tata cara bergaul dalam sebuah perkawinan. Ini juga kita jadikan pertimbangan. Mereka memahami betul nggak tentang persoalan perkawinan? Mau kawin aja, urusan kawinnya nggak paham. Berarti ini tadi ada kaitannya sama yang pendidikan agama. Kependidikan agama. Jadi kita pahamkan mereka. Kalau tidak paham kita jadikan pertimbangan untuk ditolak. Ternyata tidak layak untuk kawin. Kok mau kawin sudah. Seperti itu. Kalau seandainya pengalaman dari Pak Haji sendiri nih, masalah Diska ini, apa sih yang mungkin yang paling diingat lah, sesuatu yang paling berbeda dari yang lain gitu saat ada yang pengajuan gimana? Sesuatu yang sangat kita ingat betul itu manakala itu Diska diajukan mereka bawa anak. Itu ya. Itu yang paling kita ingat. Langsung mereka gendong anaknya. Ini Pak anak hasil dari hubungan kami berdua. Karena itulah kami ingin menikah sekarang. Bagaimana lagi kalau kayak begini? Iya. Anaknya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan.
Ini sangat diingat betul. Ya Allah, jauh betul sudah perjalanan mereka untuk melangkah ke sebuah perkawinan sampai punya anak. Sampai punya anak sudah. Ini bagaimana lagi? Tapi ini kok bisa sampai punya anak, nggak dari dulunya gitu mengajukan, Pak? Nah, ini yang kita belum mengerti. Apakah orang tua yang tidak terlalu memahami tentang kapan mereka harus melakukan pernikahan, atau menunggu anaknya dulu memang minta baru diajukan, atau memang menurut mereka hal seperti itu biasa-biasa saja. Ya, karena kebanyakan misalnya kayak di Tuban, mereka sudah ambruk sekian bulan, itu dia kayak tidak ada persoalan. Ditambah lagi mereka sudah hubungan kayak suami istri. Bagi orang tua kayak tidak sesuatu betul yang harus dengan segera harus diselesaikan. Itu bukan masalah anggapannya? Sepertinya tidak masalah. Karena apa? Mereka hidup di dalam keluarga itu, ya tidur di situ, kadang-kadang ikut bekerja dengan calon mertuanya, ikut ke sawah, kadang-kadang ada yang gembala sapi ikut. Nah, jadi kayak ada masalah gitu. Hal-hal seperti itu kayak biasa. Nah, karena itulah pada akhirnya ini diteruskan terus, berlanjut, ya pada akhirnya kan sampai harus mendapatkan bayi. Ya karena dari awal tidak dianggap sesuatu persoalan betul yang harus segera diselesaikan. Berarti tadi ini tuh maksudnya penyuluhannya ini juga bukan cuma untuk calon mempelainya, tapi orang tuanya juga harus ambil peran yang besar di sini juga. Penyuluhan kita bersama-sama dengan kabupaten kemarin dinas sosial, kita berharap bukan hanya anak-anak yang akan melaksanakan pernikahan dini, tapi orang tua punya peran betul terhadap ada tidaknya perkawinan dini ini. Masyarakat juga kita minta ngontrol keadaan ini. Kalau masyarakatnya peka, ada di masyarakat kan yang 1-2 hari saja mereka melihat ada orang lain di lingkungan mereka dan itu bukan orang yang seharusnya tinggal di situ, masyarakatnya sudah ngamuk. Yang kayak begini kan terantisipasi dengan baik. Tidak akan berlama-lama 1 bulan, 2 bulan, udah 1-2 hari aja mereka udah ngambil reaksi. Kalau tidak orang tua yang ngambil reaksi, anak-anak remaja yang mereka minta, ayo lakukan suatu aksi. Ini ada sesuatu yang tidak pada tempatnya terjadi di tempat kita. Nah, kalau seperti ini kan, artinya cepat teratasi. Nah, sayangnya kadang-kadang ini tidak mendapatkan respon dari mereka, ya orang tua adem ayem aja, Pak RT juga tidak bertindak, anak-anak remaja di sekitar sana juga tidak melakukan aksi. Cuek aja dah, sesuatu ini kayak biasa saja terjadi. Pemuka agama juga tidak mengemukakan dalilnya. Mestinya kan ini dalil loh, begini kok aturan agama kita, kenapa harus? Nah, itu. Padahal harusnya semuanya ikut andil. Semuanya. Ya? Jadi makanya tadi saya katakan di awal, kita ini hilir. Hulu ini yang mestinya lebih dulu berperan supaya pernikahan dini ini tidak banyak terjadi. Oke, nah baik Pak Raji, bahasan kita cukup sampai di sini. Tapi sebelumnya supaya sobat cerdas kita juga lebih paham lagi nih, mungkin Pak Raji ada sepatah 2 kata yang bisa disampaikan terkait isu ini kepada sobat cerdas kita. Sahabat cerdas, isu tentang perkawinan dini ini memang tidak hal yang baru. Nah, tetapi cobalah rekan-rekan, adik-adik remaja, pahami dengan baik tentang persoalan pernikahan dini ini. Dari sisi aturan,
dari sisi kemudaratan, dari sisi kemaslahatan. Nah, dengan begitu kami yakin pernikahan dini dari hari ke hari bisa kita tekan dengan baik. Selanjutnya juga, bukan hanya anak-anak yang kita harapkan, perannya semua stakeholder harus ikut serta dalam rangka untuk memperkecil terjadinya pernikahan dini. Baik. Luar biasa sekali Pak Radi. Ya, terima kasih banyak Pak Radi. Terima kasih sama-sama. Ini ya pada sobat pendengar semuanya. Nah, demikian episode dari Legend kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan seluruh episode-episode lainnya yang sudah ditayangkan dan yang akan datang. Saya Dini Harizadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.